Direktur Mossad Israel segera tiba di Amerika Serikat untuk berkoordinasi dalam serangan terhadap rezim Ayatollah di Iran. Kunjungan Bourne adalah bagian dari konsultasi Amerika Serikat Israel terkait protes di Iran dan kemungkinan aksi militer Amerika Serikat terhadap penindasan rezim tersebut. Donald Trump mengejutkan semua orang. Dia mengatakan penindasan demonstran di Iran menurun, sehingga kebutuhan serangan rudal ke rezim Ayatollah juga berkurang. Pesan serupa juga disampaikan utusan khususnya, Stephen Witkoff, yang dalam beberapa hari terakhir bernegosiasi dengan Iran. Witkoff menyatakan rezim Iran setuju deeskalasi, sehingga Washington berharap bisa berdialog diplomatik dengan Iran dan bahkan mencapai kesepakatan nuklir. Kunjungan Direktur Mossad ke Amerika Serikat juga dikaitkan dengan permintaan pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Donald Trump sehari sebelumnya agar tidak terburu-buru menyerang Iran, sehingga Israel punya lebih banyak waktu mempersiapkan kemungkinan serangan balasan. Pada saat yang sama, kelompok kapal induk baru Amerika Serikat seperti Abraham Lincoln, kapal selam serang, dan beberapa kapal perang lain sudah menuju wilayah itu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Trump berubah pikiran untuk menyerang Iran, atau serangan itu akan tetap terjadi tetapi nanti dan dengan cara yang lebih canggih? Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, tekan tombol suka, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini dan di akhir episode. Jika menurut Anda episode ini menarik dan bermanfaat, Anda bisa mendukung kerja saluran YouTube ini secara finansial melalui donasi Anda atau dengan menjadi anggota berbayar. Berlanggananlah, tekan tombol, dan seperti yang tertulis, dukung saluran Alexei Peci. Pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Kini mulai terlihat rezim Iran memenuhi tuntutan Donald Trump. Tapi ini terlihat sangat aneh. Sumber Gedung Putih menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah diberitahu bahwa tekanan pada pengunjuk rasa Iran menurun dan rezim Republik Islam tidak akan melakukan eksekusi massal. Dia tidak menutup kemungkinan aksi militer Amerika Serikat, namun mencatat pemerintah telah menerima pernyataan positif dari Teheran. Kepala Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan eksekusi massal terhadap para pengunjuk rasa, dan media pemerintah Iran pada hari Kamis melaporkan bahwa peserta protes berusia 26 tahun Ervan Saltani tidak akan dijatuhi hukuman gantung. Eksekusi Bulgaria awalnya dijadwalkan Rabu, namun menurut keluarganya eksekusi itu ditunda. Setelah Presiden Amerika Serikat mengancam Washington siap campur tangan termasuk serangan militer untuk membantu para pengunjuk rasa, harga minyak dan emas turun pada Kamis. Berdasarkan data resmi otoritas Iran, selama aksi protes, 2.435 pengunjuk rasa dan 153 aparat keamanan tewas. Namun, saya tegaskan ini data resmi otoritas Iran. Secara bersamaan, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mendesak pejabat Iran untuk membuat pilihan yang tepat karena Amerika Serikat melihat adanya arus keluar mata uang asing yang jelas dari negara tersebut. Kutipannya, Kementerian Keuangan Amerika Serikat, tahu kalian buru-buru mentransfer uang yang dicuri dari keluarga Iran ke bank-bank di seluruh dunia, seperti tikus melarikan diri dari kapal. Kami akan menemukan uang dan kalian masih ada waktu untuk memilih. Seperti kata Presiden Trump, hentikan pertumpahan darah dan dukung rakyat Iran. Sekarang jelas Trump memilih menunggu dan belum melakukan operasi militer. Di sini muncul rincian baru. Diketahui bahwa Direktur Dinas Intelijen Israel Mossad, David Bornea, tiba di Amerika Serikat pada Jumat pagi untuk melakukan pembicaraan mengenai situasi di Iran. Kunjungan Bornea adalah bagian dari konsultasi Amerika Serikat Israel terkait protes di Iran dan kemungkinan aksi militer Amerika Serikat terhadap penindasan rezim. Diperkirakan Bornea akan bertemu di Miami dengan utusan Gedung Putih, Stephen Witkoff, yang mengawasi saluran komunikasi langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti telah diumumkan resmi, selama protes, Stephen Witkoff berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Jadi, artinya Witkoff tetap berkomunikasi dengan orang-orang Iran bahkan ketika Trump menyatakan bahwa dia menghentikan dialog dengan rezim tersebut sampai mereka menghentikan penindasan. Saya ingin mengingatkan satu kutipan penting dari Donald Trump untuk para demonstran Iran. Beberapa di antaranya sayangnya telah meninggal. 3 hari yang lalu, Trump menyatakan kutipan, para patriot Iran.
tetap protes, rebut lembaga pemerintah, catat nama pembunuh dan pemerkosa, mereka akan membayar mahal. Saya membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran hingga aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa dihentikan. Bantuan sedang menuju, mari jadikan Iran hebat lagi. Hari ini bantuan memang sedang dikirim, tapi tampaknya tidak terburu-buru dan dialog dengan rezim Iran tetap berlangsung. Ada detail menarik di sini. Ini yang ditulis Axios hari ini. Perjalanan Borneo terjadi usai percakapan telepon Rabu antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang krisis Iran. Dalam percakapan telepon itu, Netanyahu meminta Trump menahan aksi militer terhadap Iran agar Israel punya lebih banyak waktu mempersiapkan kemungkinan serangan balasan Iran. Sumber Israel menyebut, selain khawatir aksi balasan, rencana Amerika Serikat mencakup serangan ke target pasukan keamanan Iran. Namun, Israel menganggapnya tidak cukup efektif untuk benar-benar mendestabilisasi rezim itu. Pejabat Amerika Serikat menyatakan aksi militer masih mungkin jika Iran memulai lagi. Pejabat Israel berpendapat bahwa meskipun ada penundaan, serangan militer Amerika Serikat bisa saja terjadi dalam beberapa hari ke depan. Namun, disinilah muncul ketidaksesuaian. Protes di Iran mulai mereda karena rezim Iran berhasil menekan rakyat dengan represi hingga aksi protes berkurang. Meski begitu, militer Amerika Serikat tetap mengirim pasukan tambahan ke wilayah itu untuk bersiap jika dibutuhkan. Jika Donald Trump benar-benar memerintahkan serangan, kapal induk Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya menuju timur tengah dari Laut Cina Selatan, dan juga diharapkan akan tiba di wilayah tersebut sistem pertahanan udara tambahan, pesawat tempur, dan bahkan kapal selam. Disinilah rezim Ayatollah memakai tipu daya yang sama selama bertahun-tahun. Dengan menghubungi Witkoff, Menteri Iran Arakci mengusulkan pertemuan untuk melanjutkan negosiasi nuklir. Pemerintah Israel khawatir Iran memanfaatkan negosiasi seperti itu untuk mengulur waktu dan mengurangi tekanan dari Amerika Serikat. Karena Iran sudah sekitar 30 kali melanjutkan negosiasi, lalu keluar lagi, dan seterusnya. Bahkan dengan tim Joe Biden dan Donald Trump, negosiasi itu tak pernah membuahkan hasil. Namun, rezim Ayatollah berhasil membeli waktu dan seperti yang Anda lihat masih tetap berkuasa sampai sekarang. Di sisi lain, beberapa pejabat Amerika percaya bahwa krisis saat ini dapat meyakinkan rezim Iran untuk membuat konsesi yang sebelumnya mereka tolak untuk dipertimbangkan terkait program nuklir, program rudal, dan kelompok proksi di seluruh kawasan. Stephen Witkoff mengakui sehari sebelumnya dia berbicara langsung dengan orang Iran soal kemungkinan eksekusi massal, dan pada Rabu mereka berjanji kepadanya. Dan sekarang menurut saya ini adalah informasi yang mengejutkan. Kutipan dari Axios. Stephen Witkoff menyatakan bahwa dia berharap ada kemungkinan untuk mencapai solusi diplomatik dengan Iran. Dia menekankan setiap kesepakatan harus mempertimbangkan isu pengayaan dan cadangan uranium Iran, persenjataan rudal balistik, serta jaringan boneka Iran di kawasan. Stephen Witkoff menyatakan ekonomi Iran sulit dan Teheran ingin memperbaikinya serta kembali ke komunitas bangsa-bangsa. Ini bisa dicapai lewat diplomasi. Kalau tidak hasilnya buruk, ujar Witkoff. Amerika Serikat untuk sementara berhenti, lalu mengirim pasukan lagi ke wilayah itu dan bersiap bernegosiasi dengan rezim Ayatollah. Walau banyak pakar dan politisi yakin rezim itu segera berakhir, mereka hanya perlu menyelesaikannya. Di sisi lain, pemerintahan Trump mungkin sedang mengulur waktu untuk mempersiapkan serangan di masa depan, dan kunjungan Borneo ke Amerika Serikat bisa menjadi buktinya. Saya akan berhenti sejenak, tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar, subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Dan seperti yang Anda ingat, jika episode ini menarik dan informatif bagi Anda bisa mendukung channel YouTube ini dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.